Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-13. Dan hari ini pula kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli 2020, tanggal 1. Semoga bulan ini pun menjadi bulan yang penuh berkat bagi kita semua. Dan kita berdoa atas perkenanan Tuhan, Corona boleh berlalu pada hari-hari di bulan ini dan kehidupan dalam banyak aspeknya mulai pulih, termasuk juga kegiatan peribadatan kita di gereja-gereja. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Juli ini menjadi Juli ceria bagi kita semua. Baik, kita akan membaca perikop Injil hari ini dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kali ini saya mengajak kita untuk sama-sama mendengar sambil coba menelaah, menarik beberapa informasi dan permenungan yang bisa kita petik dari bagian demi bagian perikop ini. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Nah, saudara-saudari, danau Genesaret ini kerap kali juga dikenal dengan nama Danau Tiberias, ya, atau Danau Galilea. Lain kali juga disebut Pantai Danau, ya. Mana yang benar ini, pantai atau danau? Ya, yang entah ya mana yang benar ya. Tetapi yang jelas ini adalah danau air tawar dan disebut pantai mungkin karena lumayan besar, lumayan luas. Konon itu ada sekitar 160-an kilometer persegi luasnya dengan kedalaman sekitar 39 sampai 46 meter. Ya. Dan apa yang unik dari danau ini adalah bahwa dia terletak kurang lebih 214 meter di bawah permukaan laut. Ya, ini sesuatu yang unik dan merupakan danau air tawar terbesar di bawah permukaan laut. Ya, danau terbesar kedua, yang pertama di bawah permukaan laut itulah danau Laut Mati, ya. Yang satu Danau Tiberias atau Danau Genesaret ini air tawar, sementara Laut Mati ya namanya juga laut, ya, itu asin dengan kadar garam yang sangat tinggi. Nah, ibu bapak saudara-saudari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Lalu datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia, menemui Yesus. Ini menarik saudara-saudari. Biasa yang datang kepada Yesus itu adalah ya orang-orang yang mau mendengarkan pengajarannya atau juga orang-orang sakit. Tetapi kali ini orang yang kerasukan setan tanpa diundang datang kepada Yesus. Apa gerangan ini saudara-saudari? Mereka mau menemui Yesus. Dan dikatakan mereka itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, orang kerasukan setan biasanya bertindak agresif, bisa brutal dan membahayakan tentu. Karena itu bisa dimengerti kalau di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang berani untuk melalui atau melewati jalan itu. Tapi saudara-saudari, Yesus datang dan melewati jalan itu. Artinya jelas Yesus berani, ya. Yesus berani berhadapan dengan resiko, ya, di jalan yang sulit. Ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita sekalian, ya. Sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang beriman, kita harus berani keluar dari zona aman, zona nyaman untuk kebaikan, dan karena itu siap untuk menerima resiko
ketidakbaikan. Dan inilah yang dibuat oleh Yesus, saudara-saudari. Dan apa yang dilakukan oleh dua orang yang kerasukan ini ketika mereka sudah face by face dengan Yesus, ya. Dikatakan mereka lalu berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Enggak, teriakan-teriakan mungkin sambil nunjuk-nunjuk. Ya, ini sebuah teror mental kira-kira begitu ya. Orang Makassar bilang degarata, ya, gertak, ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini menarik saudara-saudari bahwa setan yang merasuki dua orang ini dan menggiring dua orang ini datang bertemu Yesus dan membuat statement, apakah engkau, maksudnya Yesus datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Rupanya iblis tahu kapan waktu penyiksaan itu, dan kehadiran Yesus itu dia anggap sebagai sebuah kehadiran yang terlalu dini, belum waktunya. Mungkin mereka belum siap untuk menerima kehadiran orang yang bisa bersikap keras, bisa bersikap tegas untuk mengusir mereka atau untuk menghukum. Ya. Maka mereka agresif itu bertanya kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Setan pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan ya, setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus. Mereka minta kepada Yesus, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Babi binatang haram. Ya. Kalau kita baca dalam perjanjian lama khususnya Ulangan pasal 11, pasal 14, di sana jelas ada larangan ya makan babi ya. Untuk orang Yahudi, saudara-saudari, ya. Tidak berlaku untuk kita orang Kristen ya. Kristen tidak sama dengan Yahudi. Yahudi itu adalah latar belakang munculnya iman kekristenan kita, tetapi tidak dengan sendirinya disimpulkan Yahudi sama dengan Kristen, Kristen sama dengan Yahudi, tidak. Jadi larangan makan babi itu jelas untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Untuk orang Kristen kita bisa baca Markus pasal 7. Itu jelas Yesus berbicara mengenai adat istiadat, dan di situ disinggung perihal makanan. Menarik saudara-saudari bahwa Yesus katakan bukan yang masuk ke dalam mulut manusia itu yang membuat dosa, yang menajiskan, bukan. Tetapi yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut, karena yang dari mulut itu dari hati. Dari hati yang penuh kebencian, dari hati yang penuh amarah, dari hati yang penuh tipu muslihat, dari hati yang penuh rancangan-rancangan dan niat yang tidak baik, tidak benar. Nah, dari situ keluar, itulah yang menajiskan. Dan menarik sekali di situ dikatakan Yesus mengatakan dengan demikian bahwa semua makanan halal. Asik. Dan saudara-saudari sekalian, kembali pada laptop, maaf, kembali pada teks Injil tadi ya, bahwa setan-setan itu meminta kepada Yesus, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Yesus memenuhi permintaan mereka. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau. Danau Genesaret tadi ya. Dan mati di dalam air. Lalu para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Jadi bisa dibayangkan dalam sekejap peristiwa ini menjadi viral ya, kalau pakai bahasa zaman sekarang, viral.
Ya, meskipun waktu itu belum ada kecanggihan teknologi seperti kita miliki sekarang ini, ya. Tetapi berita-berita seperti ini dengan mudah itu menyebar, ya. Orang katakan ini mulut geram, mulut berbicara ke sana dan kemari, ya, menceritakan apa yang terjadi. Sehingga dalam sekejap dikatakan bahwa orang sekota itu tahu, lalu mereka keluar dan mendapatkan Yesus. Artinya mereka datang menemui Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, nah ini menarik. Mereka mendesak supaya maksudnya Yesus, meninggalkan daerah mereka. Buat saya ini menarik, saudara-saudari. Mestinya, logikanya bahwa ketika mereka tahu bahwa ini ada seorang yang hebat, yang dengar-dengar adalah seorang nabi, kan kira-kira begitu, bisa membuat sesuatu kebaikan, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat yang merasuki orang. Mestinya mereka minta Yesus untuk tetap tinggal. Mungkin masih banyak orang lain yang juga perlu untuk dibersihkan oleh Yesus dari segala kuasa kegelapan, dari segala bentuk kerasukan dan penguasaan iblis. Tetapi bukan itu yang terjadi. Dikatakan bahwa mereka mendesak, ya, bukan menganjurkan, mendesak. Ini kata lain dari memaksa, ya, supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Memang saudara-saudari, orang yang baik, orang yang benar belum tentu diterima baik oleh orang yang tidak baik atau orang yang tidak siap akan kebaikan dan kebenaran. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dia ditolak, dia didesak supaya segera pergi. Padahal apa yang salah dari Yesus? Apakah dia berlaku atau berbuat jahat? Tidak. Yesus berbuat baik, Yesus berbuat benar, Yesus menolong orang. Tetapi tidak semua orang siap untuk menerima kebaikan dari orang yang baik. Maka saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semoga kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, kepercayaan akan kuasa Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Dan jangan kita kalah dari setan, dari iblis. Iblis saja ada kemauan untuk mendatang menemui Yesus. Jangan sampai kita kalah dalam hal niat dan kemauan. Meskipun ini dengan motivasi yang berbeda, iblis datang mungkin untuk mencoba Yesus dengan pertanyaan yang cukup provokatif tadi, ya, kita dengar tadi dikatakan, apa urusanmu dengan kami? Untuk apa kau datang ke sini? Dan seterusnya. Tapi kita datang dengan motivasi tulus untuk menyembah, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Ya, kita harus punya niat untuk itu. Dan inilah yang boleh membuat kita memiliki hati yang semakin siap untuk menerima kebaikan dari sesama orang baik. Saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama ada kutipan yang bagus dari Amsal yang menurut saya baik, ya, dalam rangka menjadi orang baik untuk bisa menerima orang lain yang baik. Bukan Amsal tadi, saya salah sebut, maksudnya dari Amos. Ini Nabi Amos ini nabi yang sangat gencar melakukan kritik-kritik sosial atas praktek-praktek ketidakadilan di dalam masyarakat. Apa kata Amos dalam bacaan pertama hari ini? Carilah yang baik. Sekali lagi, carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Ini nasihat yang bagus sekali, saudara-saudara.
dalam hidup ini kita mencari rezeki, kita mencari teman, ya, kita mencari lahan dan usaha yang baru, dan lain sebagainya. Amos mengingatkan, carilah yang baik dan jangan berbuat jahat, agar kalian hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, inilah rema untuk hari ini. Injil dan inspirasi Indri yang boleh menjadi bekal rohani bagi kita dalam menjalani hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan inspirasi Injil ini kita sungguh-sungguh menjadi orang yang baik, dan mudah-mudahan kasih dan kuasa Yesus juga membersihkan kita dari segala kuasa iblis yang tidak mustahil sedang merasuki diri kita dengan porsi yang berbeda-beda. Tentu ada yang porsinya besar, ya, seperti 2 orang yang diceritakan di dalam Injil hari ini, sampai orang-orang takut kepada mereka, ya. Tapi mungkin juga ada porsi-porsi kecil, ya, porsi-porsi yang kita anggap biasa-biasa. Tetapi yang kecil dan biasa-biasa itu kalau dibiarkan bisa menjadi luar biasa dan bisa menjadi besar. Dan itu membahayakan hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Semoga kita selalu dibebaskan dari segala macam bahaya, dari segala kuasa iblis, dan juga bebas dari corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.